wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ruang Sakera Pamekasan, ruang santai bersama Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Dan perkenalkan, nama saya Ika Hairani. Kali ini narasumber saya beliau nomor 1 di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, yaitu Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Bapak Haji Mawardi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi program Kemenang dan juga inovasi apa sih yang akan diberikan Pak Mawardi sebagai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruang Sakera, ruang santai bersama Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah hari ini kita bersama host yang sangat luar biasa, secara khusus hadir ke Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan untuk memberikan inspirasi yang sangat luar biasa untuk kemajuan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Beberapa hal kami sampaikan terkait dengan program di Kementerian Agama ini, Bu Wika. Yang pertama adalah kita fokus pada layanan kemasyarakatan, layanan perkantoran. Kita sebut ada layanan digital untuk melayani semua kebutuhan masyarakat secara digital. Seperti apa gambarannya itu? Bahwa masyarakat yang membutuhkan layanan secara cepat, terus kemudian tepat, terus kemudian tentunya tidak berbayar, begitu itu kita siapkan sebuah aplikasi layanan digital khusus Kementerian Agama. Targetnya apa? Targetnya masyarakat yang dari jauh, dari Pasean, yang kita ukur dari sini itu sekitar hampir 60 km ke sini itu dengan jalanan yang agak susah begitu tuh, itu cukup dengan mengakses melalui laman layanan digital Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, sehingga persuratan semacam undangan, terus kemudian permohonan beberapa perizinan kelembagaan itu bisa di-upload melalui laman digital kami. Dan ini tentu sudah mendapatkan respon baik dari masyarakat. Beberapa bulan yang lalu sesudah kita launching layanan digital ini, dan alhamdulillah ini sangat membantu bagi masyarakat terutama yang jauh itu. Nah, tentu ini butuh evaluasi ke depan bagaimana layanan ini terus kita tingkatkan. Dan tidak hanya itu saja, kita sudah siapkan beberapa media sosial yang sudah familiar di mata masyarakat seperti FB Kemenang, terus kemudian ada YouTube juga, terus kemudian ada TikTok juga yang menyasar kepada kaula muda lah istilahnya itu. Terus kemudian ada Instagram juga, ada Twitter juga. Nah, itu semua kita pakai dalam rangka untuk memberikan informasi yang mudah, cepat, dan layanan yang optimal kepada masyarakat. Wow. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, paling tidak ada 4 untuk tahun ini target kami. Yang kedua, kita fokus untuk menggarap pesantren. Okay. Nah, pesantren ini kita gagas coba untuk membangun sebuah kemandirian pesantren. Nah, bagaimana potret kemandirian pesantren itu? Kita tahu bahwa pesantren ini punya konsumen atau pasar yang sudah nyata ada. Siapa mereka? Santri, terus kemudian ustadz, terus kemudian masyarakat di sekeliling itu adalah pasar untuk pesantren. Dan coba kita garap ini untuk bagaimana membangun kemandirian pesantren itu. Seperti apa contohnya? Ada budidaya lele, ada pertanian, ada pengembangan peternakan, terus kemudian yang sudah biasa itu ada koperasi di pesantren itu. Sehingga harapannya ke depan pesantren dengan kemandiriannya ini mampu mengelola SDM yang ada di internal pesantren ini menjadi sebuah pemberdayaan ekonomi untuk pengembangan pesantren itu sendiri. Sehingga ke depan harapan kami pesantren sudah mafhum kalau butuh rehab
ruang asrama santrinya, ruang madrasahnya, musolanya, itu sudah tidak usah sibuk lagi ngurusi proposal keluar, mencari dana bantuan ke sana kemari, cukup dikelola secara mandiri itu, baik kan. Nah, ini sudah kita coba. Target tahun ini ada 13 pesantren yang kita jadikan piloting project untuk kemandirian pesantren ini. Terus kemudian yang ketiga, kita menggarap sektor pendidikan formal. Kita tahu bahwa wajah Indonesia ke depan ini memang salah satunya ditentukan oleh bagaimana kualitas pendidikan itu. Betul. Nah, di bawah naungan Kemenak ini ada 1114 madrasah. Pamekasan ya, Pak? Pamekasan. Kemenak Pamekasan ini ada 1114 madrasah dari jenjang RA, MI, MT, SMA. Lah, misalkan 50% saja kita gagas untuk membangun sebuah madrasah unggulan paling tidak di masing-masing kecamatan ini, maka problem IPM di Kabupaten Pamekasan khususnya ya dari sektor pendidikan ini akan semakin terangkat naik. Nah, semakin terangkat naik dari bagaimana pengembangan sektor pendidikan ini. Ya banyak faktor sih, banyak faktor bagaimana pengembangan pendidikan ini. Salah satu contohnya misalkan ada madrasah yang berbasis literasi, ada yang madrasah yang berbasis riset, ada madrasah berbasis sains, macam-macam. Ada madrasah, ada yang membentuk kelas sport, ada membentuk kelas kesenian, macam-macam. Artinya apa? Ini memang sejalan dengan konsep kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh Gus Nadiem. Nah, kalau ini nanti berjalan atau secara masif begitu tuh beberapa tahun ke depan, insya Allah problem pendidikan bagi masyarakat kita ini insya Allah akan semakin teratasi, dan tujuan dari pemerintah ke depan 2045 Indonesia Emas sebagaimana itu insya Allah akan tercapai dengan baik. Dan yang terakhir, Kemenak Pamekasan mencoba menggarap revitalisasi KUA. Waduh, apalagi nih Pak revitalisasi? Nah, revitalisasi KUA ini bagaimana nanti wajah Kementerian Agama itu bisa dilihat dari KUA masing-masing di kecamatan. Oke. Nah, lebih konkretnya semua layanan masyarakat mulai dari ya pernikahan khususnya, terus kemudian pendidikan, terus kemudian informasi haji, informasi wakaf, terus kemudian pesantren, ini tersentral ke KUA nanti. Oh gitu. Nah, jadi sekiranya orang itu merasa gampang juga, merasa terlayani terkait dengan beberapa informasi yang berhubungan dengan Kementerian Agama ini, itu dari KUA. Informasi awalnya. Ya, informasi awalnya. Oh, nanya haji enggak usah jauh-jauh ke Kemenak. Nah, cukup ke KUA. Oh, misalkan nanya tentang pendidikan, misalkan cukup ke KUA. Oh, nanya tentang kawin, apalagi memang harus di KUA. Terus kemudian nikah. Iya. Beda nikah dengan kawin. Beda ya. Oh ya, sorry. Jadi nikah. Nah, iya. Karena soalnya di itu ada undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Tapi lebih elok pernikahan sepertinya. Gitu Bapak ya? mau berdebat di sini gitu ya? Di saya ampun lah kalau dengan Bu Ika ini. Jadi wajah revitalisasi KUA itu kira-kira gambarnya seperti itu. Lah memang baru tahun ini nih kita piloting ambil satu KUA sebagai percontohan untuk revitalisasi KUA itu di Kecamatan Pakong. Nah, tapi dari sini nih menjadi pemantik kemudian ke beberapa KUA yang lain untuk bagaimana menjadi seperti KUA Pakong. Nah, contohnya misalkan kemarin KUA Larangan itu sudah bergerak studi tiru ke beberapa revitalisasi KUA di beberapa kabupaten lain di Jawa Timur untuk dibawa contohnya itu ke Pamekasan. Nah, begitu. Sehingga harapannya ke depan semua layanan masyarakat ini lebih nyaman lagi untuk terselesaikan di KUA. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. 4 program yang kita canangkan dalam 1 tahun. 4. Pertama, Pak. Wah, kalau ngomongin pertama nih ya, selain dari 1, 2, 3, 4. Tadi tentang program yang menurut saya itu digital banget nih. Di era 5.0 melek digital. Kabupaten Pamekasan memberikan informasi bahwa boleh kok surat-surat itu lewat digital, begitu ya? Nggak harus datang jauh-jauh yang secara Pamekasan di luar, kan? Boleh. Dari 1 sampai 100%, sosialisasi program ini sudah menjangkau berapa persen, Pak? Kalau kita persentasekan, ya alhamdulillah sudah mencapai 50%. Dalam artian
kita target pertama itu di internal perkantoran. Jadi sekarang sudah tidak ada disposisi secara manual surat itu. Jadi disposisinya itu sudah by sistem, by layanan digital itu. Jadi tugas yang semestinya dihandle oleh umum disposisi manual itu sudah dihandle by digital. Terus kemudian yang kedua kita keluar ke masyarakat. Jadi KUA yang biasanya menyetorkan laporan NTCR, laporan nikah, talak, cerai dan rujuk itu biasanya secara rutin harus ke kantor begitu setiap bulan begitu mengutus operatornya. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi berkas itu sudah bisa diupload di laman layanan digital kami, termasuk laporan penyuluh, termasuk beberapa surat lainnya dari dinas instansi yang lain terkait. Itu undangan tidak usah ke kantor, cukup di akses diupload melalui laman layanan digital kami itu. Dan yang paling penting ini kita sudah menyiapkan layanan by WhatsApp autorespon. Fast respon banget kayaknya. Oh ya, jadi ke depan nanti ini sudah kita uji cobakan kemarin itu. Jadi layanan nikah terutama ini masyarakat bisa mengakses dari handphonenya masing-masing yang ada WA-nya tentunya itu untuk mengetahui jumlah pernikahan di desa tertentu. Oh bisa Di ya? Kecamatan bisa, termasuk juga misalkan Mbak Ika ingin ngecek suaminya misalkan ini terdata di KUA lain apa enggak begitu tuh. Nah, itu nanti bisa itu. Berat ini kayaknya tuh. Aplikasinya berat ini berarti. Nah, salah satunya seperti itu. Lah kita coba dulu dengan data nikah. Lah ke depan WhatsApp autorespon ini akan menyasar kepada data pondok pesantren, terus kemudian data madrasah juga. Lah, siapapun masyarakat bisa mengakses data ini by WhatsApp autorespon. Nah, ini pengembangan berikutnya itu layanan digital kami. Wow aja deh kata-kata saya untuk satu ini ya. Untuk kedua Pak, tadi ngomongin tentang kedua adalah pondok pesantren nih Pak. Ya, pengembangan pesantren. Pondok pesantren. Mohon maaf nih Pak, lagi viral banget nih tentang pondok pesantren yang berkali-kali ya. Bukan berarti meng-underestimatekan pesantren yang lain. Dengan Bapak memiliki inovasi yang membangun pondok pesantren menjadi unggulan dan mandiri. Ya. Di luar sana Pak banyak negatif thinking tentang pondok pesantren. Apakah ini mempengaruhi program Bapak? Oh, saya kira tidak. Jadi problem sosial itu berpotensi terjadi di mana saja. Di lembaga, di luar pesantren berpotensi terjadi karena memang kita masyarakatnya sosial sekali begitu tuh. Di pesantren pun tidak menutup kemungkinan hal-hal yang dalam tanda petik itu di luar norma misalkan bisa terjadi. Tapi mohon maaf, ini kemudian jangan meng-underestimatekan pesantren secara keseluruhan bahwa kemudian yang salah itu satu kemudian gitu kemudian ya? Pas pesantren secara umum dipukul rata begitu pas salah semua, jangan. Itu hanya oknum. Ya, sama ketika misalkan dalam Al-Qur'an nih ada anjuran sholat, aqimus sholat wa atuz zakah, bahwa kemudian ada beberapa manusia yang tidak sholat, apa kemudian Al-Qur'annya yang salah? Kan tidak. Tapi ada oknum yang memang ya salah lah, tidak sesuai dengan aturan itu. Lah sama dengan pesantren ini. Jadi kami yakin pesantren ke depan tetap menjadi barometer pertama untuk pendidikan semua masyarakat. Itu saya kira begitu itu. Intinya, kalau ngomongin tentang pondok pesantren itu hanya sebagian. Bukan sebagian, ya kecil sekali, hanya oknum saja. Oknum saja. Berarti hal-hal yang menjadikan negatif itu tidak berpengaruh dengan program Bapak selama sama sekali tidak. Kita akan terus berjalan sesuai dengan program dan target yang akan kita capai nanti. Oke. Nomor 3. Waduh, ini ya 1, 2, 3, 4 ya. 3. Baru 2 ini ya. Baru 2, 3 nih. Untuk 1.100 sekian madrasah tadi ya, sekolah-sekolah mandirian untuk kurikulum merdeka yang Bapak ingin targetkan 50%. Mohon maaf nih Pak, target 50% untuk 1.100 sekian sekitar 500 sekolah. Ini kan tersebar nih di semua Pamekasan nih. Ya. Oke. Oh, seperti apa Pak? Maksudnya kerja sama Bapak sampai akhirnya Bapak pede banget nih, gue pede banget nih 50%. Nah, itu apakah Bapak turun langsung ataukah ya udah deh saya pasrah mendedikasikan dengan kepala sekolah atau gimana, apa inovasi yang Bapak berikan kurikulum merdeka? Ya, we have education consultant. Jadi kita punya
konsultan pendidikan. Nah, siapa mereka? Pengawas. Nah, pengawas ini kita punya jumlah 70. Kalau 70 ini kemudian membawa masing-masing separuh dari lembaga binaannya itu, nah, misalkan rata-rata punya 12, kemudian 6 menjadi target tahun ini untuk bisa dijadikan madrasah unggulan itu, maka persoalan pendidikan ini saya kira sudah selesai. Nah, asalkan semua memang fokus dan terkonsentrasi kepada madrasah unggulan ini. Ya, saya membayangkan betapa sulitnya untuk mengawal madrasah yang notabene ragam coraknya. Ya, misalkan kita punya madrasah di Pelengahan yang notabene secara basic geografis itu jalannya berliku-liku begitu tuh, akses digital juga susah, terus kemudian akses ini juga susah. Ya kita realistis untuk itu. Maka kemudian kita mentargetkan 50% untuk urusan madrasah ini selesai dengan memfungsikan konsultan pendidikan yaitu pengawas itu tadi. Dan ini sudah kita coba mulai tahun ini, apalagi kita sudah dilindungi oleh dengan konsep kurikulum merdeka itu, sehingga tidak dibebani lagi dengan ujian-ujian yang berbasis atau menyita pikiran anak-anak seperti kita dulu waktu di UN begitu tuh ya. Jadi semua anak ini kita estimasikan pinter semua. Pinter sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dan itu yang diminta oleh kurikulum merdeka itu. Sehingga anak yang misalkan nilai matematikanya itu 4, itu tidak boleh nilai bodoh. Karena bisa jadi dia punya keahlian lain, misalkan seperti seni, terus kemudian olahraga, terus kemudian kemampuan lain lah. Yang kalau dalam bahasanya Howard Gardner itu ada istilahnya multiple intelligence. Jadi anak tidak bisa dinilai oleh satu kompetensi saja, minimal 8. Ada 8 kompetensi itu. Nah, kalau ini dilaksanakan, saya kira persoalan pendidikan selesai. Betul, saya setuju dengan closing statementnya untuk pendidikan ya. Tidak semua anak itu sama. Dan anak tuh punya standar sendiri-sendiri. Jadi saya sumbernya ingatnya beda nih. Nomor 4 Pak, sekarang tentang revitalisasi KUA dengan sudah istilahnya tugas KUA ya seperti itulah ya, pernikahan, talak, rujuk itu apapun itu, dengan memberikan revitalisasi ke KUA sekarang setelah ini. Mohon maaf, Kemenak apa kabar? Nggak ada kerjaan dong? Oh, enggak begitu. Jadi era 4.0 ini tidak ada orang yang diam, apalagi di Kementerian Agama ini. Nah, jadi semua pintu itu bisa dimasuki hal-hal yang sifatnya inovatif. Nah, kalau dulu KUA itu sifatnya misalkan sifatnya yang di profiling sebagai kiai itu sekarang tidak lagi. Semua KUA harus melek digital karena kebutuhan masyarakat itu. Nah, terus bagaimana dengan dengan Kementerian Agama? Hari ini problem kita itu beda dengan 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu itu misalkan tidak ada program narkoba misalkan tidak ada problem narkoba, tidak ada problem stunting, tidak ada problem kecanduan anak pada media sosial, tidak ada problem ini. Hari ini semuanya ada. Complicated. Maka semua itu menjadi garapan semuanya. Nah, menjadi garapan bagus bagi Kementerian Agama secara umum untuk terselesaikan. Nah, sehingga revitalisasi KUA ini penting dilakukan untuk berbagi tugas itu. Nah, jangan dikira dengan revitalisasi KUA ini kemudian Kemenak enjoy saja. Tidak. Saya punya 2 pegawai di PTSP itu hampir setiap hari tidak ada berhenti. Bahkan tidak sempat pulang untuk istirahat. Karena memang dengan layanan digital ini semua orang kemudian masuknya ke sini, ke pintu ini. Nah, ini pekerjaan yang lumayan menyita waktu bagi Kementerian Agama di tingkat kabupaten itu. Jadi jangan dikira kalau nanti revitalisasi KUA Kemenak tidak ada kerjaan. Tidak itu. Tidak ya, tidak itu. Nah, dengan 4 program setelah ini Pak, inovasi apa lagi yang mau diambil Bapak sebagai punggawanya, kepalanya dari Kemenak? Apakah sudah cukup di sini atau ada pastinya nantinya? Ya, kita tunggu tentunya nanti program berikutnya yang pasti
salah satu problem kita ini memang sektor ekonomi yang belum masuk di garapan kita. Nah, kita ingin ke depan ini Kemenak ikut andil dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Dan itu potensial sekali untuk digarap. Ya, ini bisa masuk ke pondok pesantren juga bisa masuk, ke sektor pendidikan bisa masuk. Lah, saya bercita-cita itu bagaimana lembaga pendidikan ini menjadi sebuah industri. Sama seperti misalkan seperti sepak bola itu kalau dulu bukan apa-apa, misalkan sekarang sepak bola ini layaknya sebuah industri. Nah, saya membayangkan pendidikan ini ke depan layaknya sebagai industri. Ada banyak sektor ekonomi yang masuk di situ. Nah, jadi kita mencanangkan ini ke depan, ya tentu ini butuh saran dan masukan dari Mbak Ika selaku yang saya melihatnya ini multi talent gitu ya. Apa saja di Komnas HAM, terus di mana saja pendampingan apa macam-macam. Juga di kamera, Bapak aja sekarang ini narasumber. Saya terima kasih sekali ini didatangi oleh host yang sangat luar biasa ini. Kayaknya di belakang kamera ada rekening Pak, mungkin nomor selain nomor telepon ya kan. Yang jelas kalau untuk terakhir nih Pak, closing statement tentang sosialisasi program dan inovasi dan juga harapan Bapak itu. Ya, kita memang diminta oleh Menteri Agama itu, oleh pemerintah Republik Indonesia itu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan masyarakat ini beragam macam coraknya begitu ya. Dan hari ini kita berada pada posisi 4.0, era 4.0, dan bentar lagi akan kita masuk pada 5.0. Semua pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan wajib beradaptasi dengan kondisi era hari ini, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sudah masuk ke dalamnya itu. Sehingga kami perlahan bagaimana merubah mindset kawan-kawan di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan khususnya ini untuk mengubah pola lama itu, layanan pola lama ke layanan pola baru. Dan tentu ini butuh dukungan dan tentu juga banyak tantangan di dalamnya, karena mengubah kebiasaan lama yang sudah ada di zona nyaman itu, misalkan keluar dari zona nyaman beranjak ke zona baru ini menjadi PR berat kita. Betul, tapi kita tetap harus fight dan semangat untuk mengubah, karena kita berada pada era digital atau 4.0 dan sebentar lagi 5.0. Saya yakin optimis Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan siap berada di era 5.0. 5.000 juta penonton dari YouTube hari ini mengatakan sih yes ya. Yang jelas closing statement Bapak adalah harapan terbesar Bapak tentang kita harus keluar dari zona nyaman. Pada dasarnya juga kita tidak bisa sendirian, harus saling bersinergi satu sama lain Pak ya. Bukan berarti juga memberikan revitalisasi akhirnya membuat Kemenak ya sudah duduk manis. Tapi kita membangun upgrading skill lebih baik lagi untuk meningkatkan service excellent atau pelayanan publik yang lebih baik lagi, pelayanan prima yang lebih baik lagi, tentunya yang menyangkut dengan program-program di Kemenak. Betul begitu Pak? Siap. Waduh, luar biasa nih hari ini. Sebelum ditutup ya. Kenapa Pak? Di belakang ini kita sudah membentuk slogan, membuat slogan. We are the team, let's make the dream work. Nah, ini artinya bahwa kita ini adalah satu tim, satu kesatuan untuk membangun Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang lebih hebat bermartabat. Hebat, bermartabat, dan menjadikan pelayanan publik itu bersatu, karena ya memang kita harus melayani masyarakat tentunya Pak ya. Siap. Yang jelas, matur nuwun Pak Mawardi waktunya di antara kesibukannya kita ngobrol bareng di sini tentang program dan inovasi dari Kemenak. Pastinya terima kasih sekali ke Bu Ika sudah berkunjung ke Ruang Sakera, Ruang Santai bersama Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Yang jelas harapan saya juga sebagai host di sini, Bapak harapannya terkabul dan benar-benar jadi dream come true, dream team begitu mungkin ya teman-teman di Kemenak Pamekasan untuk tetap memberikan pelayanan prima terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Pamekasan pada umumnya. Oke, saya akhiri, matur nuwun semuanya sudah ngobrol santai bareng kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.